Mobil listrik kalah telak. Inilah mobil paling ditunggu-tunggu, iritnya kebangetan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membangun ekosistem kendaraan tanpa bahan bakar bensin dan listrik. Infrastruktur untuk kendaraan ini sudah disiapkan dan dikembangkan oleh pemerintah. Kini, kendaraan tanpa bahan bakar bensin dan listrik pun sudah hadir di Indonesia. Pemerintah secara resmi mendukung energi baru yang lebih baik dan murah dibandingkan bahan bakar fosil dan listrik. Pemerintah baru-baru ini meresmikan SPB hidrogen pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan. Rencananya akan ada puluhan titik sumber hidrogen baru dan SPB hidrogen masif yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong ekosistem kendaraan hidrogen yang maju dan pesat di tanah air. Kabar baiknya, kendaraan hidrogen memiliki konsumsi bahan bakar yang jauh lebih murah dibandingkan mobil listrik, apalagi dengan mesin bensin. Menurut Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN, biaya per kilometer untuk menggunakan bensin dan solar adalah Rp13.300. Sedangkan untuk mobil listrik biaya per kilometernya adalah Rp50 hingga Rp550. Namun, jika menggunakan hidrogen, biaya per kilometernya hanya Rp270. Selain itu, ada banyak keunggulan lain dari mobil hidrogen seperti rendah emisi. Mobil hidrogen atau FCEV hanya menghasilkan emisi sekitar 2,7 gram per kilometer, jauh lebih kecil dibandingkan BEV yang 20 gram per kilometer. Emisi rendah ini juga didukung dengan suara halus yang dihasilkan oleh mobil hidrogen, sehingga tidak hanya ramah polusi udara tetapi juga polusi suara. Salah satu faktor yang membuat mobil hidrogen lebih menarik dibandingkan mobil listrik adalah waktu pengisian yang tergolong cepat. Pengisian bahan bakar mobil hidrogen sama cepatnya dengan pengisian BBM di pom bensin. Pengisian dari 0% sampai 80% hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja. Mobil hidrogen merupakan bagian dari mobil ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan listrik atau hidrogen yang tingkat emisinya jauh lebih rendah. Kendaraan ini juga dikenal sebagai FCEV atau Full Cell Electric Vehicle. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan telah meningkatkan penjualan mobil hidrogen dari tahun ke tahun. Hidrogen sebagai bahan bakar disimpan dalam bentuk gas dan dirubah menjadi aliran listrik melalui sistem pembakarannya, sehingga menghasilkan emisi yang sangat rendah. Pengisian bahan bakar mobil hidrogen juga sangat cepat, hanya membutuhkan sekitar 4 menit untuk mencapai jarak tempuh maksimal 300 km dalam sekali pengisian. Jika dibandingkan dengan mobil listrik, apakah mobil hidrogen lebih unggul? Berikut beberapa faktor pembanding. 1. Mobil hidrogen seperti Hyundai Nexo bisa mencapai jarak 550 km dalam sekali pengisian. Sementara Tesla yang merupakan mobil listrik mencapai 500 km. Rata-rata mobil hidrogen memiliki jarak tempuh 480 km, sedangkan mobil listrik sekitar 321 km. 2. Ketersediaan charging station. Jumlah stasiun pengisian mobil hidrogen masih sangat terbatas dibandingkan mobil listrik. Di Amerika Serikat, terdapat sekitar 20.000 charging station untuk mobil listrik. Sementara, stasiun hidrogen hanya ada 45, mayoritas di California. Di Indonesia, ekosistem hidrogen masih dalam tahap pengembangan. 3. Waktu pengisian daya. Pengisian daya mobil hidrogen sangat cepat, hanya membutuhkan sekitar 15 menit untuk mengisi dari 0 sampai 80%. Sedangkan mobil listrik, meskipun menggunakan fast charging,
memerlukan waktu 4 hingga 8 jam untuk mencapai 80%. Dengan segala kelebihan yang ditawarkan, meskipun harganya masih mahal, mobil hidrogen bisa menjadi solusi untuk masa depan transportasi Indonesia yang lebih bersih dan efisien. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang mempergunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kendaraan hidrogen menggunakan sebuah alat yang dinamakan fuel cell atau sel bahan bakar yang membutuhkan gas hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan listrik setelah melalui sebuah proses reaksi kimia terlebih dahulu. Itulah sebabnya pada kendaraan hidrogen biasanya terdapat tabung gas yang berfungsi layaknya tangki bensin pada mobil biasa. Hasil dari reaksi kimia pada alat ini hanyalah uap air. Listrik yang dihasilkan dari sel bahan bakar tersebut lalu digunakan oleh mesin listrik untuk memutar roda mobil. Itulah mengapa kadang mobil hidrogen juga sering dikategorikan sebagai mobil listrik karena memang menggunakan mesin listrik dan juga baterai layaknya pada mobil listrik biasa. Yang membedakan adalah cara mendapatkan energi listriknya. Kalau mobil listrik harus mengisi ulang baterainya, sedangkan mobil hidrogen harus mengisi ulang tabung gasnya dengan hidrogen.